Sobat Laut, saya Livia Kasinta Serbakti, jurusan Ilmu Kelautan dari Universitas Marikusaran. Di video ini saya akan membawakan tentang produktivitas lamun. Sebelum kita membahas materi yang lebih jauh, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih produktivitas. Nah, kata produktivitas itu berasal dari kata produksi, yang berarti kuantitas materi yang diproduksi per satuan waktunya. Jadi, produktivitas itu adalah kapasitas atau kemampuan yang dihasilkan oleh organisme berproduksi per satuan waktu. Kita akan mengenal beberapa istilah lamun. Yang pertama, lamun atau seagrass adalah tumbuhan tingkat tinggi atau anthopital yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut. Lamun berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. 2. Padang lamun atau seagrass bed adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang terbentuk oleh satu jenis lamun atau lebih dari satu jenis lamun dengan kerapatan yang padat atau jarang. 3. Ekosistem lamun atau seagrass ecosystem adalah suatu sistem ekologi padang lamun yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik, hewan dan tumbuhan. Di antara ekosistem yang ada di laut, lamun merupakan ekosistem yang memiliki produktivitas tertinggi, sehingga lamun sangat berperan dalam penyerapan karbon di alam. Nah, sekarang kita udah tahu apa perbedaan dari lamun, padang lamun, dan ekosistem lamun. Jadi, ada baiknya kita harus mengetahui fungsi dan manfaat lamun. Yang pertama, sebagai produsen primer, yaitu sebagai tumbuhan autotrofik, lamun dapat mengikat karbon dioksida atau CO2 dan mengubahnya menjadi energi yang sebagian besar menjadi rantai makanan. Yang kedua, sebagai habitat biota, lamun memberikan perlindungan dan tempat menempel berbagai macam organisme dan menjadi sumber makanan bagi ikan herbivora. Yang ketiga, lamun sebagai penangkap sedimen serta penahan arus dan gelombang. Daun lamun yang lebat akan memperlambat aliran air yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Selain itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan. Jadi, padang lamun dapat menstabilkan sedimen, sehingga air menjadi lebih jernih. Yang keempat, lamun sebagai pendaur zat hara. Lamun memegang fungsi yang utama dalam daur berbagai zat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut. Dan yang terakhir, lamun sebagai penyerap karbon. Padang lamun juga berperan seperti hutan di daratan loh, karena padang lamun ini bisa mengurangi karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida yang diserap oleh padang lamun ini adalah sekitar 6,59 ton karbon per hektar per tahunnya. Hebat sekali ya fungsi dan manfaat dari tumbuhan lamun ini. Tapi kurang lengkap kalau kita tidak tahu apa itu morfologi tumbuhan lamun. Nah, tumbuhan lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga atau angiospermae yang berbiji satu atau monokotil dan mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah. Nah, bentuk daun lamun ini sangat beragam loh. Ada yang berbentuk seperti pita, lidi, atau bulat. Rizom merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar, serta berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut, tumbuh batang pendek yang tegak ke atas, berdaun dan berbunga, serta tumbuh akar. Dengan rizom dan akar inilah, lamun tumbuh kokoh di dasar laut, serta tahan terhadap hempasan gelombang dan arus. Nah, kita udah mengetahui apa itu fungsi dan morfologi dari lamun.
Ada baiknya, sebelum kita akan melakukan menganalisis produktivitas lamun, kita harus mengetahui definisi dan satuan dalam produktivitas. Yang pertama, standing crop atau hasil yang dipanen adalah berat material organik yang dipanen dalam keadaan normal pada waktu tertentu dari suatu daerah. 2. Yield atau hasil adalah suatu hasil panen berdasarkan kecepatan. 3. Biomass atau biomasa adalah berat dari semua material yang hidup pada suatu satuan luas tertentu termasuk bagian akarnya. 4. Production atau produksi adalah berat bahan organik yang baru pada periode waktu tertentu ditambah dengan setiap kehilangan pada periode tersebut. Yang dimaksud dengan kehilangan di sini adalah seperti respirasi, ekskresi, sekresi, dan kematian. Yang kelima, productivity atau produktivitas adalah kecepatan produksi yang merupakan hasil dari produksi persatuan waktu. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, Gross Primary Productivity atau GPP adalah hasil total dari produksi termasuk materi organik yang digunakan oleh organisme primer untuk respirasi selama periode waktu tertentu. Yang kedua, Net Primary Productivity atau NPP adalah jumlah bahan organik yang disimpan dalam jaringan setelah dikurangi dengan jumlah yang terpakai untuk respirasi selama selang waktu tertentu. 6. Weight atau berat adalah berat dari tanaman tanpa kandungan air. Metode-metode produktivitas. Yang pertama, metode biomasa adalah perhitungan produksi dari komunitas tanaman dengan pengukuran standing material yang hidup telah ditemukan pada beberapa lingkungan, terutama pada komunitas makrofita, air tawar, dan air laut. Metode ini lebih baik untuk mengukur produksi tanaman tahunan atau annual plan, di mana kehilangan akan mudah diukur. Karena hasil ini tidak akurat, maka metode ini hanya untuk perhitungan kasar dari produktivitas dan biasanya jarang digunakan. 2. Metode penandaan. Hasil pengukuran produksi dari metode penandaan adalah sebuah peningkatan yang besar dari nilai biomasa mentah. Proses penandaan mengatur atau menyediakan sejumlah biomasa pada waktu tertentu dan dibolehkan pengukuran lebih tepat dari pertumbuhan tanaman pada interval waktu. 3. Metode metabolisme. Metode ini merupakan proses fotosintesa. Metode 14 karbon berkembang lebih cepat untuk menentukan produktivitas fitoplankton, yang merupakan metode yang pertama sukses diadaptasi untuk mengukur produktivitas tanaman air per pembuluh. Metode 14 karbon telah digunakan untuk mengukur produktivitas beberapa tumbuhan laut berbunga dan tumbuhan air tawar. Produktivitas. Salah satu aspek dari ekologi lamun telah lama diketahui adalah potensi tingginya produktivitas dari padang lamun. Telah dikemukakan bahwa nilai-nilai pada literatur tersebut menunjukkan bahwa produktivitas lamun lebih besar dari suatu area pertanian. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video tentang produktivitas lamun ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen ya.